Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas A yang beranggotakan saya sendiri, Laksamana Pandu Aditya dengan NIM 082. Saya Nur Arini Failania dengan NIM akhir 074. Dan saya Nindita Septiari Denova dengan NIM akhir 081. Dan saya Maulida Ida Fitri 103. Kami ingin menjelaskan hasil penelitian jurnal kami yang kami dapat, yaitu adalah analisis pola perpindahan konsumen pada rumah makan Sinar Minang menggunakan metode Markov Chain. Sebelum kita melanjutkan ke hasil data dan analisis, kita mendapatkan sumber dan tujuannya. Sumbernya yaitu kita mendapatkan dari data konsumen tetap rumah makan Sinar Minang yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu kategori A atau pusat, kategori B, cabang B, dan kategori R, yaitu gabungan dari cabang C, D, E, dan F. Tujuan kita menganalisis pola konsumen ini adalah untuk kita dapat menganalisis pola perpindahan pelanggan rumah makan Sinar Minang menggunakan model metode Markov atau Markov Chain. Yang kedua, menentukan steady state distribusi pelanggan rumah makan Sinar Minang dalam jangka panjang atau pelanggan tetap dalam jangka panjang dalam 3 cabang tersebut. Kita mendapatkan sumber data, yaitu data awal menunjukkan bahwa 35% pelanggan yang berada di cabang pusat atau A yang di pusat, restoran pusatnya itu adalah 35%. Dan 30% konsumen lainnya pelanggan yaitu berada di cabang B, dan 35% konsumen lainnya berada mengonsumsi di cabang R atau cabang C, D, E, dan F. Kita mendapatkan tabel transisi yang menunjukkan probabilitas perpindahan pelanggan antar cabang setiap periode. Setelah kita menemukan tabel transisi yang menunjukkan probabilitas perpindahan pelanggan, kita olah data tersebut dan kita analisis menggunakan metode Markov atau Markov Chain secara manual dan secara otomatis menggunakan aplikasi POM QM dari Windows. Setelah kita hitung manual, kita mendapatkan P2 atau periode kedua adalah 40,05% pelanggan berada di cabang A di pusat, 31,46% pelanggan berada di cabang B, 28,49% pelanggan berada di cabang R atau cabang lainnya. Berarti di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sekitar ada peningkatan di periode kedua pada cabang A, dan ada sedikit peningkatan pada cabang B, yaitu yang sebelumnya 30% menjadi 31,46%. Lalu di sini kita mendapatkan penurunan yang sangat signifikan dari restoran R, cabang R atau cabang lainnya, yaitu cabang C, D, E, dan F. Yang sebelumnya 35% konsumen yang mengkonsumsi di restoran cabang tersebut, sekarang menurun menjadi 28,49%. Itu kita mendapatkan pada periode kedua. Setelah kita menghitung periode kedua menggunakan manual dan QM, dan hasilnya sama, kita menggunakan perhitungan steady state, yaitu perilaku konsumen dalam jangka panjang. Dan setelah kita menghitung secara manual dan yang sudah terampilkan datanya di spreadsheet dan secara otomatis menggunakan QM, kita mendapati bahwa cabang A, yaitu pusat, mendapatkan nilai sebesar presentasi 47,18%, yakni mengalami peningkatan dari 35% ke 47,18%.
peningkatan yang sangat signifikan. Lalu cabang B 29,13%. Cabang B mengalami sedikit penurunan dari 30% ke 29,13%, yakni sebesar 0,7%. Lalu pada cabang R, setelah kita menghitung steady state, cabang R mengalami penurunan yang signifikan dari 35% ke 23,69%. Untuk data manual dan data otomatis sudah kami lampirkan di spreadsheet. Jadi kesimpulannya adalah mayoritas pelanggan cenderung tetap berada di cabang yang sama. Lalu pelanggan yang awalnya mengonsumsi konsumen yang di cabang R lebih banyak berpindah dibandingkan A dan B. Jadi perilaku konsumen pelanggan di cabang R cenderung lebih berpindah ke cabang A dan cabang B. Dan ketiga adalah dalam jangka panjang, cabang pusat atau pusat dari restoran Sinar Minang tetap memiliki pelanggan yang paling banyak. Mungkin dan datanya sudah kami lampirkan di bawah. Mungkin ini presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana guys?